Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allah Ya Rabbi ya khaira mu'ti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Lampung Selatan, Bapak Dr. Zainuddin Hasan, betul? Beserta seluruh jajaran, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, yang ada kepala maupun tidak. Insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Abdul Somad, bacaannya yang betul Abdus Somad, tapi karena sudah terlanjur salah di ijazah SD, teruslah salah. Abdus Somad, dari kampung, kuliah ke Mesir, pulang mengajar di masjid, direkam orang ceramahnya, lalu kemudian viral sampai ke Lampung Selatan. Saya kalau diundang orang, saya tidak pernah tanya yang undang ini bupati, camat, lurah, RT, apa RW. Ceramahnya di masjid apa di musola. Saya tidak minta tiket VIP, eksklusif, eksekutif. Tidak pernah minta hotel bintang 5, apalagi bintang 7. Asal diundang, yang penting datang. Tidak pakai proposal. Yang penting pakai WhatsApp, SMS, insya Allah datang. Tidak pernah mempersulit orang. Di zaman edan, di zaman sulit, di zaman now, di zaman internet, orang masih mau ngaji, masih mau dengar pengajian, masih mau mendengar ayat Allah. Itu sudah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kalau ada kekeliruan selama ini, tidak ada yang salah. Pak Bupati tak salah, Ustadz Somad tak salah. Lalu yang salah siapa? Memang pertemuan kita belum ada. Akhirnya ketika Allah menunjukkan kuasanya, innama amruhu ila adhara syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Akhirnya semua indah pada saatnya. Hari ini kita berjumpa, hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita seperti yang tertulis di belakang. Sepanjang saya pengalaman ceramah, rasanya baru inilah baleho paling banyak. Dari airport sampai kemari, baleho, baleho, baleho. Ternyata jamaah yang melihat baleho itu hadir seramai ini, Masya Allah. Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka halal bihalal pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Judulnya Cintai Al-Quran dan Makmurkan Masjid. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdul Somad, kalau engkau mati, Allah tidak tanya jadwal ceramahmu di mana, kau pernah kemana aja. Aku pernah ceramah di Sydney, Australia. Aku pernah ceramah ke, oh enggak jadi, diusir. Tapi yang ditanya, apa yang pertama kali ditanya? Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya, dihisab pada hari kiamat, salatuhu. Salat, bukan somat. Yang pertama kali ditanya nanti adalah salat. Walaupun kau ke Makkah bolak-balik, walaupun engkau bangun masjid di mana-mana, walaupun engkau hebat baca Quran, tapi kalau kau tidak salat, maka amalmu seperti daun kayu yang kering dihembus angin, hilang, tak berkesan sama sekali. Oleh sebab itu orang yang belum sholat, sholatlah.
Ustaz, bapak kami belum sholat. Hai bapakmu yang belum sholat, sholatlah. Saya bukan nunjuk kameramen, nunjuk videonya mau dipiralkan. Sholatlah pak, sholat, sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Sholat. Potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama akan ditanya sholat. Masalah rumahmu besar, tinggal. Masalah hartamu banyak, nanti ditanya. Yang pertama kali sholat, sholat, sholat. Oleh sebab itu kalau sampai kau tidak sholat, anak mulai disuruh sholat umur berapa? 7 tahun. Kenapa 7 tahun disuruh sholat? Karena ternyata umur 6 tahun the golden age. Golden, apa arti golden? Golden, bukan tutup tirai jendela. Golden, emas. Age, 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 emas. Golden age, usia emas. Anak 6 tahun usia emas. 2 tahun pertama disusukan. 2 tahun kedua lompat-lompat, lari-lari, nyanyi-nyanyi. 2 tahun ketiga mulai menghafal surat-surat pendek. Istrinya hafal Quran. Pagi-pagi sambil masak ngulang bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal. Garapnya perlu juga. Anaknya sambil lari-lari, sambil lompat-lompat. Pernahkah bapak menghafal surat Ad-Duha? Gak pernah. Pernahkah ibu menghafal surat Ad-Duha? Tidak pernah. Kenapa bisa hafal? Karena telinga selalu mendengar. Oleh sebab itu dengarkanlah ayat-ayat Quran, maka anaknya hafal. Nanti anaknya akan jadi imam. Anakmu boleh jadi kepala dinas pertanian, anakmu boleh jadi dinas peternakan, anakmu jadi dinas kehutanan, anakmu boleh jadi sekda, jadi apapun dia. Nanti ketika dia akan jadi PNS, pegawai BUMN, pimpinan perusahaan, sampai waktu dia yang pergi ke musola, dia yang akan azan. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelawan perawat, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan yang sedang duduk di kantin makan, mereka dengar, loh ini kok azannya lain hari ini, siapa yang azan? Coba tengok ke masjid. Mereka lihat kepala dinas sedang azan, lari mereka potong pantik. Pak Kadis azan, Pak Kadis, cabut. Kenapa hari ini masjid tidak dihormati? Mengapa salat berjamaah disepelekan? Karena yang azan adalah orang yang sudah lama diintai malaikat maut. Allahu Akbar, Allah. Dia yang azan, kita yang ragu. Orang sepele. Kenapa orang segan dengan Islam pada zaman Nabi Muhammad? Orang paling hebat yang memimpin sholat, Nabi Muhammad. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman, meninggal Ali, meninggal Hasan, meninggal Husain, meninggal Muawiyah. Maka orang-orang yang perkasa memimpin sholat. Makanya Nabi kalau selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi miring ke kanan. Mohon maaf, Bapak Ibu jadi makmum, saya jadi imam. Mohon maaf, setelah sholat miring ke kanan. Anaknya nanya, mama, kok imamnya miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Imam miring ke kanan karena ingin dapat makmum barokah sebelah kanan, karena ada berkah sebelah kanan. Nih berkah sebelah kanan, ambil. Tapi riwayat yang kedua, selesai sholat Nabi menghadap ke jamaah. Awalnya ngadap kiblat, selesai sholat ngadap ke jamaah. Sekarang banyak juga imam yang selesai sholat ngadap ke jamaah, tapi dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Makmumnya melotot, dia grogi. Akhirnya sambil megang-megang kuku. Nabi kalau selesai sholat, Nabi menghadap ke jamaah, Nabi melotot, inspeksi, meriksa mendadak. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan,
Asyhadun fulan, mana si fulan, mana si fulan, mana si fulan. Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Mana? Layan tahiyyatna, yang sholat di rumah, yang sholat di sana, yang sholat di sana. Jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Kalau mereka tidak sholat berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi. Siapa yang tidak sholat berjamaah, aku akan bakar rumah mereka. Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan sampai sekarang. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya, selesai sholat saya cuma miring ke kanan, habis doa saya pulang. Belum pernah selesai sholat saya tanya, mana si fulan, mana si fulan, ku bakar rumahnya. Kenapa Ustadz nggak nanya? Saya nggak punya kekuasaan. Coba kalau saya gubernur, bisa saya tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana staf ahli, mana kadis, mana, kenapa tidak datang? Awas nggak datang, ku potong uang makannya. Segenggam kekuasaan, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalau mau menolong agama Allah ketika masih berkuasa, jangan setelah pensiun baru ke masjid. Selama menjabat gak pernah ke masjid. Rapat. Sholatnya bukan tanggung, jamak tarki. Ada jamak takdim, sholat asar tarik ke zuhur. Ada jamak takhir, sholat zuhur tarik ke asar. Ada jamak tarki, nggak sholat sama sekali. Alasannya jamak, alasannya musafir. Setelah pensiun baru ke masjid. Selesai Ustadz pengajian, tanya, Ustadz, saya mau tatap muka langsung dengan Ustadz. Iya Pak, ada apa? Saya ingin menolong agama Allah. Apa yang bisa saya lakukan? Tangan udah gemetar. Dulu kemana aja Mas Bro? Waktu tanda tangan masih laku mana? Waktu masih berkuasa mana? Ketika ada kekuasaan, pakai menolong agama Allah. Betul? Allahu Akbar. Saya bertakbir tujuannya dua. Yang pertama, yang ngantuk-ngantuk setannya kita usir. Allah Akbar. Yang kedua, untuk ngetes ini jamaahnya anak muda apa orang tua. Maka dari takbirnya tadi saya yakin ini 70% anak muda. Karena kalau orang tua, cobalah pengajian ibu-ibu wirid yasin sore-sore. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada kepala daerah mewajibkan, memperdakan, salah apa benar? Jangan mentang-mentang di depan Pak Bupati kita katakan benar, nanti di belakangnya nggak punya kerjaan. Sholat itu kan privasi kita dengan Tuhan. Sholat itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Mau sholat nggak sholat apa yang diurus? Biar aja. Ini orang sekuler, ini orang liberal. Dalam Islam, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Kenapa kalian umat terbaik? Kalian umat terbaik karena ke Makkah? Bukan. Kalian umat terbaik karena puasa sunat? Bukan. Kalian umat terbaik karena banyak sedekah? Bukan. Kalian umat terbaik kapan? Ta'muruna bil ma'ruf, ngajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang buat mungkar. Kamu jadi umat terbaik sifatnya dua, ngajak orang buat baik, ngelarang orang buat mungkar. Tidak ada kemungkaran yang lebih hebat daripada meninggalkan sholat, bukan somat. Meninggalkan somat mungkar juga. Jangan tinggalkan saya sendirian. Walaupun saya biasa ceramah nggak ada jamaahnya. Kapan itu? Waktu direkam TV One. Nggak ada jamaahnya, saya aja sama kamera. Pemirsa TV One di mana? Ngomong aja sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sholat. Tapi menyuruh anak-anak nggak bisa pakai perintah. Sholat. Anaknya nanya, Papa nggak sholat? Papa udah dewasa. Maka sholat itu kita yang ngajak. Bapak kenapa nggak pernah sholat di masjid? Saya sholat di rumah sama anak dan istri Pak Ustadz. Nggak ada. Sholat itu di masjid.
Tapi katanya Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Aisyah. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Ummu Habibah. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Abdullah bin Abbas. Nabi pernah sholat di rumah, makmumnya Anas bin Malik. Itu sholat bukan sholat wajib. Sholat wajib di masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Kalau ada suami ibu yang selama ini sholat di rumah, pulang dari sini jangan langsung pulang ke rumah, beli mukena, bungkus pakai kertas kado, tulis di sampulnya oleh-oleh dari Ustadz Somad, berikan ke suami. Loh, Ustadz Somad kenal sama saya? Iya, dia sebut tadi sifat emas. Apa? Soleha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan tidak banyak pesan ceramah sesuai dengan tema. Salat berjamaah lanjutkan, bacaan Al-Quran tingkatkan. Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun. Niat yang baik, ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Pemimpin kita diberikan kesehatan, umur panjang, istiqamah. Negeri ini menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terbuka pintu rezeki dari langit, bumi dan semesta alam. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma waffiq wa la ta'murina bima tuhibbu wa tarda. Berikan taufik dan hidayahmu pada pemimpin kami supaya bisa membimbing kami ke jalan yang kau ridhai ya Allah. Allahumma tawil umurahum, panjangkan umur mereka, wa hasil maqasidahum, sampaikan tujuan hidup kami semuanya. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah kepadamu. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan. Jadikan Lampung Selatan ini negeri yang aman, adem, tentram, terbuka pintu dari segala penjuru. Wa in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di dalam tanah, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau masih jauh, dekatkan kemari ya Allah. Wa in kana mu'siran fa yassirhu. Kalau rezeki kami sulit, mudahkanlah ya Allah. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke Baitullah. Allahumma arzuqna ziyarata baitika qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami rezeki yang halal supaya kami bisa berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat kami mengucapkan di depan makamnya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Segala utang piutang kami, tolong kami melunasinya supaya kami tidak terjebak dalam riba ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Saudara kami yang gadis yang lajang ingin menikah, menjaga kehormatan dari zina, mudahkan urusan pernikahan mereka ya Allah. Wala raghiban illa anjabata. Yang sudah menikah ingin punya anak, berikan anak yang saleh dan salihah ya Allah. Wala mayitan wala maridan illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan, kasih sayangmu untuk mereka semua ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali abaina, ayah kami yang mencarikan makanan yang halal menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya ya Allah. Melepuh kulitnya mencarikan makan kami. Kalau dia masih hidup bersama kami, dapat kami peluk dia, kami cium dia. Tapi sebagiannya sudah meninggalkan kami. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur ibu kami, kubur ayah kami salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarid niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami, inna intihai ajalina, ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami nanti, la ilaha
illallah. Allahumma dfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan Lampung Selatan bil khusus negeri kami Indonesia, jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.